Saya Malik Haryanto dari Fakultas Teknik, Program Studi Sistem Informasi. Salam damai, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan berorasi menggunakan tema pendidikan, khusus pendidikan di Indonesia. Sebelum saya memulai orasi saya ingin mengajak kalian semua untuk bersama-sama berduka cita atas hancurnya dan runtuhnya kualitas pendidikan di Indonesia. Saya akan menyampaikan secara tegas pernyataan pahit ini bahwa kualitas pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan, yaitu di mana dari tahun ke tahun kualitas Indonesia mengalami pemerosotan yang sangat-sangat cepat. Oleh karena itu, atau memberikan cara-cara terbaik dengan cepat dan efisien untuk menanggulanginya. Kita sudah tahu bahwasannya pada 2022, di mana survei tingkat IQ negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan ke-10 dari ke-11 negara di Asia Tenggara, tepatnya di atas Timor Leste. Dengan pernyataan dan hasil survei ini, kita mengetahui bahwasannya kualitas IQ dan kualitas pendidikan warga masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Tentu, hal tersebut bisa terjadi karena adanya banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya yaitu yang pertama, kualitas pengajar dan guru-guru yang harus mendapat perhatian yang lebih serius, di mana pendidikan di sekolah bersumber langsung dan bersumber utama dari seorang guru. Oleh karena itu, guru di sekolah harus memiliki kualitas pengajaran yang baik agar siswa dan siswi yang bersekolah bisa mendapat ilmu yang baik dan pemahaman yang baik pula. Yang kedua yaitu kompetensi pendidikan yang terlalu berat, terlalu padat, dan tidak relevan dengan apa yang terjadi dengan dunia dan kehidupan nyata di Indonesia. Sebagai contoh, pada suatu bab pembelajaran di sekolah dasar, ada salah satu materi yaitu tentang anatomi kata. Sedangkan kita mengetahui bahwa anatomi kata ataupun kata itu sendiri sangat tidak relevan dengan dan tidak akan terjadi dengan kita di kehidupan sehari-hari. Dan menurut saya akan lebih berguna apabila materi-materi yang tidak relevan seperti tadi diubah menjadi materi-materi yang relevan dengan kehidupan nyata di Indonesia. Contohnya, mengubah materi tadi menjadi anatomi tubuh manusia atau bahkan cara bertahan hidup ketika terjadi gempa bumi. Karena kita tahu sendiri bahwa di Indonesia adalah negara yang dilalui oleh Ring of Fire, yaitu tempat lempeng dan pada kapan saja bisa terjadi tsunami dan gempa bumi. Di mana pada per tahunnya pada 2022 Indonesia mengalami 217 kali gempa di bawah 5 skala Richter dan 26 kali gempa besar di atas 5 skala Richter. Hal ini bisa dirata-ratakan bahwa setiap harinya negara Indonesia mengalami setidaknya 1 kali gempa. Oleh karena itu pentingnya pendidikan yang relevan bagi bangsa Indonesia itu sangat berguna bagi masa generasi muda dan bagi orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya yaitu adalah korupsi. Masih banyaknya korupsi terutama pada bidang pendidikan yang seharusnya dana yang digunakan untuk membangun fasilitas atau dana yang digunakan untuk membantu siswa-siswa yang membutuhkan uang malah dikorupsi dan digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam memberantas segala ini, kita harus bersatu bersama semua pihak, di antaranya pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat untuk membangun pendidikan di negara Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dengan membangun pendidikan yang berkualitas, kita bisa menghasilkan
generasi muda emas yang memiliki kelebihan, diantaranya bisa berpikir kritis dan bisa melawan negara-negara lain untuk dalam kemajuan iptek, pendidikan